Saya menuntut apabila dari bin Yahya atau dari Assegaf atau dari RA lah saya sebut ya, Robito Alawiyah, membenarkan, tolong publikasikan. Silakan pilih tempatnya Jogja atau Solo, publikasikan bahwa mereka benar keluarga dari kami. Tapi kalau memang tidak terbukti, ya umumkan juga secara publik, pilih tempatnya Jogja atau Solo. Dan kami menuntut permintaan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Tasamuh TV. Konflik keturunan Ba'alawi ini tidak hanya pada apakah Ba'alawi itu keturunan Nabi atau tidak, melainkan ada beberapa masalah yang dipermasalahkan oleh ulama-ulama yang berseberangan dengan Ba'alawi. Salah satu masalah tersebut adalah Ba'alawi dikenal sebagai satu trah yang mengaku-aku keturunan-keturunan mulia masyarakat pribumi yang ada. Salah satu bukti daripada pengakuan-pengakuan tersebut adalah pengakuan Ba'alawi terhadap Trah Hamengkubuwono II sebagai keturunan Ba'alawi. Nah, kira-kira apa tujuan mereka mengklaim bahwa Hamengkubuwono II ini keturunan Ba'alawi? Tentunya kita sudah sangat paham bahwa diklaimnya beberapa tokoh-tokoh pejuang ataupun tokoh-tokoh terkemuka pribumi ini adalah untuk memuliakan trah Ba'alawi itu sendiri di masyarakat saat ini. Dengan pengakuan tersebut, trah Ba'alawi ini semakin kuat memberi peran di dalam perkembangan Islam di Nusantara. Nah, namun dengan demikian, adanya klaim Hamengkubuwono menjadi trah Ba'alawi ini tidak begitu saja bisa diterima oleh golongan-golongan tertentu yang berseberangan dengan Ba'alawi, bahkan tidak diterima oleh keluarga keraton itu sendiri. Salah satu keturunan Hamengkubuwono yang tidak terima terhadap klaim Ba'alawi ini adalah Diktio Lasmono. Diktio dalam satu forum mengatakan, andai kata Hamengkubuwono merupakan keturunan Ba'alawi, ia menginginkan adanya satu pembuktian. Dan ketika nanti terbukti bahwa Hamengkubuwono merupakan keturunan Ba'alawi, maka keraton siap untuk menjalin kekerabatan tersebut. Namun demikian, jika saja Hamengkubuwono bukan merupakan bagian daripada keturunan Ba'alawi, dan itu terbukti dalam uji saintifik, maka dalam kaitan ini Diktio mengharap trah Ba'alawi meminta maaf kepada masyarakat dan begitu juga minta maaf kepada keluarga keraton secara terbuka. Di dalam Islam, menjaga nasab adalah hal yang penting sekali. Hal tersebut merupakan bagian dari maqasidus syariah yang ada 5, yakni hifdun nasl, menjaga keturunan. Apa kepentingan Islam menjaga keturunan? Salah satunya adalah mengetahui garis keturunan dari ayah, agar kemudian jelas ini anaknya siapa dan siapa anaknya siapa. Yang kedua, Islam menganggap penting nasab adalah karena memang agar keturunan-keturunan itu dapat mengambil ibarah, mengambil teladan kepada uyut-uyutnya. Sehingga nanti pada gilirannya keturunan-keturunan di bawah itu bisa lebih baik lagi. Karena mungkin orang tuanya baik dan kemudian keturunannya juga harus menjadi baik. Itu motivasi di dalam Islam kenapa nasab ini penting. Dan Islam mengajarkan bahwa yang bukan bagian daripada nasab seseorang tidak boleh menggantungkan nasabnya kepada seseorang yang bukan nasabnya. Contoh dalam hal ini adalah ketika Nabi Muhammad mengangkat seorang
anak angkat yang namanya Zaid. Maka pada saat itu Nabi Muhammad dilarang oleh Allah untuk menasabkan Zaid ini kepada Nabi Muhammad sendiri. Selain itu juga Nabi Muhammad tidak boleh mengklaim bahwa Zaid ini adalah anak kandungnya. Karena sekali lagi Zaid ini bukanlah keturunan Nabi. Nah, konsekuensi yang lahir darinya adalah ketika Zaid menikahi Zainab dan satu ketika bercerai, maka pada saat itu Zainab boleh dinikah oleh Nabi Muhammad. Hal ini karena memang Zaid bukanlah keturunan daripada Nabi Muhammad dan juga tidak boleh mengaitkan nasab Zaid kepada Nabi Muhammad. Ini adalah kepentingan menjaga nasab di dalam Islam. Sehingga jelas ini anak siapa dan siapa anaknya ini. Nah, dengannya menjaga nasab di dalam Islam bukanlah satu hal yang kemudian untuk memuliakan keturunan, melainkan memperjelas keturunan. Sehingga meskipun Kan'an putra Nabi Nuh, ketika Kan'an tidak beriman kepada Allah, maka kemuliaan Kan'an tidak bisa dikaitkan dengan kemuliaan Nabi Nuh. Hal yang sama adalah ketika Nabi Ibrahim memiliki ayah sebagai pemahat patung, pada saat itu meskipun Nabi Ibrahim secara biologis memiliki nasab kepada ayah, maka pada saat itu juga ayah Nabi Ibrahim tidak menjadi mulia karena kemuliaan Nabi Ibrahim. Nah, begitu juga di zaman Nabi. Kita kenal bahwa Nabi Muhammad itu punya seorang paman yang namanya Abu Lahab atau Abu Jahal. Abu Lahab atau Abu Jahal ini tidak beriman kepada Nabi. Oleh karena itu tidak memiliki kemuliaan dari kemuliaan Nabi. Nah, terkait tentang nasab dan kemuliaan, ini tentunya dijelaskan di dalam surat Al-Quran yang berbunyi, "Faman tabi'ani fa'innahu minni." Barang siapa yang ikut kepadaku, maka sesungguhnya mereka bagian daripadaku. Dalam ayat ini, Nabi Ibrahim mengingatkan bahwa orang yang memulia, yang merupakan bagian daripada Nabi Ibrahim adalah yang mengikuti Nabi Ibrahim. Nah, tentunya mengikuti dalam hal apa agar seseorang memiliki kemuliaan dari seorang Nabi Ibrahim? Tentunya syarat yang utama adalah keimanan. Kalau orang beriman, kemudian dia ikut kepada orang yang mulia, pasti akan mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang yang takwa, kemudian dia ikut kepada orang yang mulia, ini juga akan menjadi mulia. Selanjutnya, orang yang berakhlak dan berilmu, ketika dia ikut kepada orang yang mulia, maka akan mulia. Jadi batasan kemuliaan bukanlah nasab kalau kita lihat dari ayat ini. Terbukti Nabi Ibrahim punya ayah. Ayah Nabi Ibrahim tidak menjadi mulia karena anaknya mulia, dikarenakan apa? Ayah Nabi Ibrahim tidak memiliki iman, tidak memiliki ketakwaan. Sehingga ayah Nabi Ibrahim tidak mulia. Begitu juga dengan Kan'an dan Abu Lahab. Nah, saya kira apa yang saya jelaskan ini juga berkait tentang apa? Berkait tentang keturunan Nabi sekalipun. Jadi mereka para habaib atau keturunan Ba'alawi yang saat ini mengaku-ngaku bahwa memiliki kemuliaan karena kemuliaan keturunan Nabi secara langsung. Ini harus introspeksi diri. Sebab apa? Kemuliaan itu bukan dari jalur keturunan, melainkan
melalui beberapa sebab yang tadi kita sebutkan. Sebab itu adalah keimanan, sebab itu adalah ketakwaan, sebab itu adalah adab tata krama, dan sebab itu adalah karena ilmu. Dengan 4 sebab ini, kemuliaan itu akan melekat pada diri seseorang. Sehingga Anda bisa saja menjadi keturunan orang yang mulia, tapi belum tentu Anda menjadi mulia di mata masyarakat dan di mata Allah. Oleh sebabnya, tidak perlu Anda mengaku-ngaku sebagai orang yang mulia dan mengemis menjadi orang yang mulia, dan tidak boleh Anda menindas masyarakat-masyarakat yang tidak memuliakan Anda. Yang saat ini terjadi adalah sebaliknya. Banyak oknum-oknum Habib yang sejatinya bisa kita muliakan karena nasabnya. Tapi pada saat ini justru mereka berbalik banding. Seolah-olah mereka ingin dihormati, ingin disanjung-sanjung, ingin ditaati, dan dimuliakan sebagai keturunan Nabi, tapi tidak memiliki 4 sabab menjadi kemuliaan. Tentu hal yang wajar manakala banyak orang sekarang tidak percaya dengan kehabiban oknum-oknum Habib yang semacam itu. Hal inilah yang kemudian menjadi renungan kita bersama. Nahdliyin itu sejatinya adalah kelompok yang memuliakan Habib itu sendiri. Tapi justru banyak Habib-Habib yang mencaci dan mencelah ulama-ulama NU. Nah, ini tentunya tidak menjadi baik. Sekali lagi, kemuliaan adalah kemuliaan karena sabab, bukan kemuliaan karena keturunan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.